Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penderita diabetes semuanya. Jadi biasa kita sapa sebagai diabetesi. Kita yang beragama Islam menjelang bulan Ramadan berkewajiban untuk melaksanakan salah satu rukun kita, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Hanya perlu dicatat, pada penderita diabetes perlu perhatian khusus ya. Jadi kita tahu bahwa penderita diabetes kadar gulanya bisa naik turun sehingga harus dipantau. Ini ada beberapa catatan mengenai penderita diabetes yang menjalani puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, penderita diabetes dibagi berdasarkan risiko di dalam 3 kelompok atau kategori. Kategori pertama, mereka yang risiko tinggi apabila menjalani puasa. Kedua, mereka yang berisiko sedang. Yang ketiga, mereka yang berisiko rendah. Yang berisiko tinggi itu apabila gula darahnya tinggi tidak terkontrol ya, HbA1c lebih dari 8, gula darah rata-rata 300 lebih, kemudian mengalami hipoglikemi yang berat 3 kali berturut-turut. Maka mereka harus konsultasi ke dokter apabila ingin menjalani puasa pada bulan Ramadan. Kelompok ini tidak dianjurkan untuk puasa ya. Tidak dianjurkan itu artinya apa? Artinya ya kalau pengen puasa harus ekstra hati-hati, harus konsultasi dokternya. Kemudian kelompok kedua adalah mereka yang gula darahnya rata-rata HbA1c-nya antara 7,1 sampai 8. Ini juga harus waspada. Sebaiknya konsultasi ke dokternya juga. Dan kelompok yang ketiga yang risiko rendah, silakan berpuasa dengan risiko sama, mungkin hampir sama dengan orang yang tidak menderita diabetes. Dan perlu dicatat adalah kemungkinan komplikasi atau kejadian yang membuat atau memaksa penderita harus membatalkan puasa. Jadi karena keadaan tertentu, maka penderita harus membatalkan puasa. Pertama adalah hipoglikemi atau gula darah terlalu rendah. Gula darahnya atau glukosa darahnya kurang dari 70 mg per desiliter. Maka penderita ini harus membatalkan puasanya. Jadi gejalanya apa hipoglikemi itu? Gemetar, keringat dingin, pusing, ya, mudah agak bingung, marah-marah. Yang berat bisa mengalami tidak sadar dan kejang-kejang. Selain hipoglikemi, juga hiperglikemi atau gula darah yang sangat tinggi, jadi lebih dari 300-400 begitu. Gejalanya apa? Gejalanya mereka yang hiperglikemi adalah banyak buang air kecil, kemudian haus, minum terus, ya, pengen minum terus, pengen makan terus, ya. Jadi tengah-tengah puasa pengen minum terus, itu kita harus curiga dia mengalami hiperglikemi. Mereka juga harus membatalkan puasa karena berbahaya glukosa darah atau gula darah lebih dari 300 untuk melakukan puasa. Dan yang ketiga adalah dehidrasi atau kekurangan cairan ya, mungkin ya haus sekali begitu ya. Karena kita tahu penderita DM yang puasa dia selama selesai makan sahur sampai berbuka kan tidak minum, tidak makan. Oleh karena itu antara buka dan sahur berikutnya harus cukup minum paling tidak 8 gelas selama periode itu ya. Itu 3 hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian yang paling penting ada obat-obatan yang diminum atau dikonsumsi selama puasa. Obat oral ya, pil, tablet. Nah, kita harus waspada apabila mengkonsumsi obat-obat golongan sulfonylurea. Ya, itu contohnya glibenclamid paling kuat menurunkan gula darahnya. Nah, sebaiknya kalau glibenclamid kalau bisa diganti obat jenis lain. Tapi kalau tidak bisa, maka sebaiknya diminum pada waktu berbuka puasa. Jenis lain adalah glimepirid, gliclazid, glipisid ya, itu jenis sulfonylurea semua tapi tidak sekuat glibenclamid ya. Mereka bekerja agak pelan-pelan begitu sehingga bisa tidak dirubah minumnya, tetap pagi ya mungkin pada waktu sahur, tapi sebaiknya diminum pada waktu berbuka. Nah, jadi waktu berbuka puasa kita bisa minum obat golongan sulfonylurea tadi. Kemudian yang kedua, obat-obat lain mungkin bisa diteruskan ya. Ada pioglitazone, ada sitagliptin dan sebagainya. Itu bisa diteruskan dengan yang pagi tetap minum pada waktu sahur, yang sore diminum pada waktu berbuka. Yang terakhir adalah insulin. Nah, insulin harus hati-hati. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian konsultasi dengan dokternya masing-masing. Tapi secara sederhana saya utarakan bahwa yang nyuntiknya 3 kali sehari disuntik 2 kali sehari saja. Jadi pada waktu buka dan pada waktu sahur dengan dosis waktu sahur dikurangi 10-25%. Mungkin 25% dikurangi dosisnya. Jadinya tadinya misalnya berapa 12 unit, mungkin bisa kita suntik berapa 8-9 unit begitu. Nah, dosis waktu berbuka mungkin bisa tetap, apalagi kita tahu orang Indonesia kalau berbuka
dibuka, makanya banyak sekali ya. Jadi saya kira begitu, terutama ini pesan atau tip untuk para Bapak Ibu sekalian, para diabetesi yang akan menjalani puasa pada bulan Ramadan. Insya Allah puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa selesai puasa kita dari awal sampai akhir tanpa harus membatalkan puasa kita. Terima kasih, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.